Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ini para pengatur kiai yang semoga dimaafkan Allah. Karena ngatur kiai itu dosa gitu. Jadi kalau senang kiai itu wajib, tapi kalau ngatur kiai itu dosa. Jadi semoga ini dimaafkan sama Allah. Tentang ini kan jurusannya fikih. Jadi tentu fikih atau usul fikih itu semuanya diambil dari Quran. Bisa dikatakan fiqhul Quran atau minta fasiril Quran, tentu umurun fikih, tentu sesuatu yang terkait dengan apa? Fikih. Semua orang mufassir itu pasti menguasai fikih. Saya itu bisa tafsir seperti ini itu ya barokahnya. Saya itu setengah hafal i'anah. Kalau kamu kan setengah hafal takrib aja enggak. Ini pengasuhnya ini yang siapa ini, yang Pak siapa ini? Pak Khairuddin. Namanya aja sudah salah itu, Khairuddin. Api-api agomo. Jadi kalau kamu mangkel sama Khairuddin, bocah kok nakal gitu. Itu kalau diterjemah api-api agomo kok nakal gitu. Jadi ya sudahlah, memang kekacauan itu khasnya dunia ini, jadi ya biasa aja. Begini saya beri contoh yang ekstrim ya. Jadi cara memahami Quran atau fikih itu kalau ingin paham serius itu cari sisi ekstrimnya. Itu pasti nanti kamu akan mau tidak mau. Misalnya bayangkan kenapa harus pintar mengemudi. Bayangkan kalau tidak pintar itu kecelakaan. Fikih juga gitu. Kalau kita tidak tahu fikih itu bayangkan paling ekstrim, yaitu tidak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa demikian? Karena hadan nabiyyu, ini nabi adalah musyarri' atau yang punya otoritas syariat. Sehingga dengan logika itu kalau kita punya kaifiyatul ibadah, cara beribadah sing tukhalifu manhajar rasul, ya yang beda dengan apa? Manhajnya rasul, itu pasti masalah besar. Karena kita berarti musyarri' baru. Maka kritik terhadap qiyas, ini tak anggap mahatali semua. Kritik terhadap qiyas itu apa? Potensi sebagai apa? Musyarri'. Tapi kritik pada faham zahiri ini tak anggap mahatali betulan, karena yang mimpin sudah Khairuddin. Api-api aku. Kacau ini. Jadi misalnya begini, sesuatu yang sama itu kadang berdasar riwayat itu ketentuannya beda. Misalnya kalau kita pakai urutan dosa akbarul kabair, satu itu al-isyrak billah, kedua adalah qatlul mu'min, ketiga adalah az-zina. Tapi kadang-kadang untuk mengisbatkan seseorang musyrik atau mengisbatkan seorang itu sebagai qatil, itu saksinya tidak sebanyak zina. Logikanya kan semakin akbar, semakin saksinya lebih banyak. Tapi kadang secara riwayat tidak. Sehingga apa yang dikatakan agama? Menurut hadis, ad-din huwa riwayah. Kalau menurut hadis, agama itu riwayat. Karena kalau kita melogika, takut kita sebagai musyarri', sebagai penentu lain atau rivalitas dari Nabi dalam membuat aturan apa? Syariat. Oposisi ya kira-kira gitu. Sehingga beragama itu harus riwayat. Nah karena beragama harus riwayat itu, saya termasuk orang yang ngapalkan hadis banyak. Saya tuh hafalan saya hadis itu banyak sekali. Bukan karena ingin lulus ma'adali, itu sudah ada ikhlas kalau ingin S1 barang itu. Tapi ya nggak apa-apa, nggak ikhlas juga nggak apa-apa. Semoga dimaafkan Allah. Tapi saya hafal hadis itu bukan niatnya kayak jenengan ingin jadi apa? S1 terus guru TPQ nanti itu ketemu banyak ustazah yang cantik, itu enggak benar itu niat itu. Tapi memang aturannya seperti itu. Saya beri sekian contoh. Kalau agama itu tidak selalu mengikuti logika kita. Saya beri contoh sosial saja yang mungkin ada ini mic-nya kok terlambat. Ada yang lebih bagus. Ini adalah setelannya. Coba bawa dengan listriknya cepat. oh itu.
Amin Gus. Ini pengatur dia. Ini ikhlas. Oh ini ikhlas katanya. Bismillah saya teruskan. Saya memberi contoh logika sosial karena ini yang paling mungkin dalam perdebatan ijtihad. Kalau ubudiyah kan kita sudah taslim ya, cara sholat pasti seperti itu. Tapi saya beri contoh sosial. Menurut Anda jujur itu baik apa enggak? Kita pasti mengatakan jujur itu baik. Tapi kebaikan jujur menurut agama itu harus berbasis halal dan haram. Begitu juga senyum, begitu juga komitmen. Itu setelah halal haram. Tadi saya sudah bilang sama Gus Hasan Sadili, akhlak itu di bawah hukum. Andai kan senyum itu ibadah, itu orang-orang nakal yang rayu lelaki hidung belang, itu semuanya tukang senyum. Kadang ustadzah sering merengut karena kurang bisyarah atau apa tidak tahu. Nah, nanti kalau senyum itu ibadah berarti mereka lebih sering ibadah karena sering senyum. Itu kalau sampean maling tidak konangan lapor ke pimpinan, mesti dianggap wah kamu bagus karena maling tidak konangan. Tapi ya bagus dalam konteks maling. Kamu judi kemudian kalah, kamu bayarkan sama yang menang. Kamu ya dipuji pejudi yang baik karena berkomitmen. Nah kita tidak pernah tahu sebetulnya kata baik itu harus berbasis syariat. Sehingga kita tidak pernah muji senyum itu baik, berkomitmen itu baik kecuali ba'da'an wa faqadzalika kullu syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga istrinya Nabi itu diajarin syariat itu beda dengan logika. Jadi kalau mbak-mbak ini yang cantik itu sering senyum sama Ustadz ini Pak Khairuddin itu haram. Karena dia pasti GR dianggap cinta. Nah, itu kesunatannya merengut, itu secara agama kesunatannya itu merengut. Apa bahasa Maduranya merengut tuh? Saya beri contoh, tidak betapa agama itu riwayat. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna fala takhdu'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wahai para istrinya Nabi, jika kamu ngomong sama lelaki lain fala takhdu'na bil qawli, jangan terlalu sopan. Takhdu'na itu dari kata khudu. Karena kesopanan seorang perempuan cantik pada lelaki yang enggak benar itu mesti ditafsirkan yang macam-macam. Jadi kalau mbak-mbak cantik bilang, monggo Pak Ustadz Khairuddin mampir ke saya. Wah pikirannya, meskipun Ustadz itu mesti pikirannya kemana-mana. Padahal tujuannya mbak-mbak itu mau tanya bab istikhadah. Tapi ini mesti enggak Khairuddin lagi pasti. Sudah agak-agak Saruddin. Sudah otomatis. Sehingga aturan Quran jelas. Kebaikan khudu, kebaikan sopan itu harus ada ukurannya. Karena takutnya fayatma alladzi fi qalbihi marad. Orang yang hatinya sakit melihat senyumnya perempuan yang niatnya sopan sekalipun ditafsirnya yang macam-macam. Itu juga fiqhul Quran. Makanya basis kita adalah mengenali fikih itu halal haram dulu secara riwayat. Seorang lagi secara riwayat, jangan secara akal. Kalau selalu pakai akal, mungkin kita naif. Misalnya begini, ayam yang menurut misalnya pakar kesehatan dianggap terindikasi flu burung. Sementara bekecot yang menurut madzhab Syafi'i haram, kemudian malah ditetapkan sebagai makanan bergizi. Andai kan kamu jadi mufti yang mengikuti ilmu ahli gizi atau kedokteran misalnya. Kamu mengatakan apa coba? Terus kamu sok ahli usul fikih karena Mahatali baru masih seneng-senengnya dalil al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan masih amatiran masih. Wah ini bekecot ini illatul hukmi sudah naf'u ya, memberi manfaat. Yang sementara ayam itu doror karena apa? Mengandung apa? Flu burung. Wah berarti yang bekecot halal, yang ayam haram. Kalau kamu bilang gitu kan taqabbalallahu minna minkum. Bisa dicorek dari daftar dai. Kalau saya seperti yang dikatakan MC, saya tidak pernah takut suatu saat tercorek apa tidak pernah takut. Karena kita sudah biasa belajar ilmunya wali.
Artinya belajar menjadi wali ya nomor satu cari ridhonya Allah. Saya tidak pernah ingin terkenal. Dan kalau saya terkenal kok termasuk dosa yang menterkenalkan karena saya tidak pernah. Jadi fahisabuhum ya alaihim bukan alayya. Kalau Allah mau menghisab ya yang kurang penggawean itu. Jadi kalau yang saya ngajikan itu baik, yang dapat pahala yang terkenalkan itu. Karena mereka sudah tidak bisa dapat pahala lewat alimnya, ya sudah nge-share saja. Daripada niru alimnya berat ya sudah nge-share aja itu. Sehingga tadi saya sempat rembukan sama Gus Hasan Sadili. Kenapa Rasulullah itu ngendikan bu istul yutammima makarimul akhlak. Makarimul akhlak itu mutammimah, penyempurna. Tapi setelah basis halal haram. Tanpa itu nggak bisa ada makarimul akhlak. Apa artinya senyum sebagai makarimul akhlak dilakukan fasikoh yang menggoda lelaki. Coba lembaga-lembaga rentenir itu yang cantik-cantik itu tukang senyum enggak? Tapi yang mulang di masjid ngobrai santri jamaah merengut. Berarti hadal ustad merengut. Padahal kata Nabi konsen senyum. Ini lembaga rentenir senyum. Terus pahalanya banyak mana? Maka ukurannya adalah halal haram itu dikawal dulu. Baru setelah sesuatu itu halal, baru senyum itu sunnah. Ya, tapi kalau halalnya saja tidak kena, misalnya perempuan penggoda, perempuan nakal, terus senyum, ya tetap tidak ibadah, kan basisnya dari haram. Tak senyumnya MC ini, kan basisnya sudah ngatur dia itu haram. Itu haram. Jadi harus istighfar itu. Karena basisnya ngatur dia. Coba kiai kok diatur, jangan harus ngisi jam sekian Gus. Ngatur orang tua dia itu nggak boleh. Nggak ada dalam akhlak apa taklim muta'alim kiai boleh apa? Diatur nggak ada. Makanya ini sebagai percontohan. Saya tahu anak-anak di sini ingin ngatur saya habis isya. Tapi supaya kamu dosanya tidak kebanyakan. Karena ngatur kiai. Nah, saya minta ngaji sekarang. Ternyata sampean nurut. Semoga ini kafarah. Nggak rileks saja karena khasnya ngaji santri itu rileks. Mulai dulu lama kalau ngajar tuh ya rileks. Saya masih ingat jawabannya Mbah Mun. Aku itu sering dikritik orang. Kata Mbah Mun, saya sering dikritik orang kalau ngaji itu guyon. Kamu tahu kan Syekhina Kiai Mbah Mun kalau ngaji kan sering guyon. Banyak kiai khusyuk yang kritik saya. Kiai kok kalau ngaji guyon. Kata Mbah Mun gini, yang nggak bisa guyon itu karena ilmunya pas-pasan. Jadi melihat kitab itu sudah meruntus itu, sudah grogi. Jadi nggak ada waktu untuk guyon. Jadi roh kitab, apalagi dilihat orang banyak, ilmunya kan pas-pasan. Itu pasti nervous dulu itu. Jadi justru kiai guyon itu bukti alim karena masalahnya selesai. Lo coba kalau kamu udah alim ngaji, mbok ahli guyon kayak apa bisa guyon ndak? Oh meriang ini ya jibu taya jubu ini sudah pusing. Ini ala kulli mukallafin apa mukallifin sudah pusing lagi. Lama-lama tadi faman mongko sapane wong saraka nyolong sapa man albedo ta ing anduk. Sampai muridnya bingung. Pak, saya punya anak endok. Karena ejaan Latin itu kalau tulisan pegon itu anduk sama endok itu sama. Dia bacanya albedo itu bukan endok tapi apa? Anduk. Terus kata kiainya karena enggak mau kalah. Kan sama, nyuri telur ya haram, nyuri anduk ya haram. Karena nggak mau kalah ya. Karena temanya mencuri apa? Mencuri endok sama andok kan sama-sama haram. Yang repot walillahi mulkus samawati wal ardi, Allah punya langit wal ardi lan bom. Karena dia bumi dia bacanya bom. Ketika diprotes ya sama. Langit dan bom kan ya sama milik Allah. Wah ya repot. Ada orang seperti itu. Jadi untuk mengkaji fiqhul Quran itu pastikan status halal haramnya dulu. Tanpa itu basis makarimul akhlak tidak bisa. Seperti tadi, kesunatan senyum bagi seorang perempuan itu harus berbasis halal pada orang yang halal. Kalau ndak ya tadi fala takhdu'ana bil qauli fayatma alladzi fi qalbihi.
Kalau istrinya Nabi saja punya aturan nggak boleh senyum-senyum baik-baik sama lelaki yang nggak jelas-jelas begitu. Apalagi yang nggak istrinya. Itu sudah tak tafsirkan. Dia tadi mbak-mbak yang senyum pada Ustadz Khairuddin mau tanya istikhadah tapi mesti GR-nya ini. Wah, berarti seneng saya. Itu kan parah. Itu fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Kalau marodunya santri paling banter ingin dinikah. Kalau marodunya orang nakal kan lebih dari itu keinginannya itu. Nah makanya ngaji fikih itu harus minimal itu ya mu'in, i'anah itu setengah hafal. Kenapa saya syaratkan setengah hafal? Kata ulama-ulama, belajar ilmu itu gampang. Kata beliau-beliau itu at-ta'ahul lil torfi, ya, belajar sebagian tapi sampai ta'ahul, sampai ahli betul. Semal ihtidak bibagihi. Kemudian dari kamu ahli itu pola-polanya akan kamu ketahui. Karena ilmu itu mesti polanya sama. Ya polanya itu sama. Misalnya begini, hukumnya bohong itu apa? Tidak sama jawab, hukumnya bohong haram. Lah itu termasuk amatir sampean. Belajar usul fikihnya amatir. Keliru. Kalau kamu jawab bohong itu ada yang wajib. Ada perempuan mau diperkosa sama orang fasik, lari sembunyi di rumah kamu. Terus orang fasik tadi tanya ke kamu, apa ada perempuan ke sini? Kamu wajib bohong atau wajib jujur? Wajib bohong. Makanya ini salah asuh ini mesti dulunya. Maka kalau dalam analisis usul fikih al-kitsbu ya'tarihil ahkam al-khamsah. Dalam bohong pun ada ahkam al-khamsah. Dan itu Nabi sudah memberi isyarat. Tidak termasuk bohong orang yang mendamaikan dua kelompok. Ada sekian contoh yang bohong itu enggak dihitung. Enggak dihitung dosa. Makanya hadaddin ini butuh riwayat. Kalau menurut logika bohong itu haram. Tapi misalnya ada seseorang fasikoh, misalnya lonte nakal. Janjian sama hidung belang. Malam ini tak booking kamu tak bayar. Itu wajib nepati apa wajib ingkar aja coba. Kalau kamu bilang nepati janji itu wajib, berarti ini wajib. Maka saya bilang tadi saya bukan sama Gus Sadeli. Coba ajarkan bahwa baiknya nepati janji, baiknya senyum itu harus berbasis halal dulu. Kalau senyum yang melakukan perayu fasiko, ya jadinya haram. Nepati janji yang melakukan fasiko ya jadinya haram karena janjian untuk melakukan perzinaan misalnya. Nah ini kamu harusnya fikihnya Mahatali harus seperti itu. Jangan nurut Pak Khairuddin ini amatir. Masalah. Masa kenal saya baru ini sudah ngatur. Ini harus sepakat yang ngatur kiai itu dosa. Wong guru saya aja jarang ngatur saya kok orang lain ngatur. Itu Mbah Mun kalau nimbali saya mesti bahak takoki nak pas nganggur kontrine. Ini ndak ngundang tanggalnya, jamnya diatur. Semoga Allah mengampuni. Ndak supaya Anda sadar bahwa di balik aturan-aturan prosedur juga aturan etika bainal ulama. Oke, aturan prosedur saya harus ngisi jam sekian. Itu aturan prosedur. Tapi aturan prosedur ini tidak mengalahkan hukum taklim mutaklim. Makanya semoga ngerubah jadwal ini bagian dari kafarah ya. Amin. Saya teruskan ya. Jadi fikih itu harus Anda itu harus setengah hafal. Ya minimal takrib mu'in. Nah, barokahnya setengah hafal ini kamu punya basis. Basis kalau basisnya kuat nanti bisa ihtidak ila bagihi. Misalnya begini. Kalau kamu maknani qasrul salat itu apa? Coba. Enggak jawab saja. Meskipun amatir jawab saja. Qasrul salat. Apa gurunya yang tanya? Nanti kalau enggak tahu malu kan. Ya kalau murid enggak benar kan pantas. Meskipun nanti enggak benar saya nyalakan gurunya juga. Coba jawab qasrul salat itu apa coba? Loh iya, maksudnya gimana? Dari 4 menjadi 2. Kalau dari 3 enggak kan? Dari 2 enggak bisa. Itu pengetahuan standar ya. Pengetahuan standar. Amatir masalah. Tapi cukup lah. Cukup untuk ngelamar anak Pak Kaji itu sudah. Tapi sebetulnya ada qasrus salat yang makna lain, yaitu minal wujub ila tarkil wujub atau minal haram menjadi tidak haram. Atau minal ibtal atau mubtilat menjadi tidak mubtilat. Karena ayat itu turun ketika perang. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat. Itu ulama
Tafsir itu ijma dan ini Anda pasti tidak tahu. Karena gurunya aja belum tahu ini. Itu sebetulnya ayat itu bukan turun tentang rubaiyah menjadi sunaiyah. Tapi tentang hamlud dam fi sholat itu enggak boleh. Tapi gara-gara perang menjadi boleh. Bergerak salah suharokatin mutawaliyatin normalnya enggak boleh, gara-gara perang menjadi boleh. Maka di situ maknanya qasrus sholat adalah minal wujub menjadi tidak wujub, minal ibtal menjadi tidak ibtal. Tapi kan kita kan dari dulu belajarnya amatiran gini. Jadi ya sudah qasrus sholat pokoknya papat jadi 2. Itu sudah pinter, sudah pinter. Makanya di antara terusannya ayat itu kamu harus membawa pedang. Karena padahal membawa pedang ini kadang mulat toh bidam, pedang ini penuh dengan darah. Jadi antak suruh minas sholat tentu makna pokoknya seperti tadi 4 menjadi 2. Tapi ada makna yang justru dibawa oleh sejarah ayat itu sendiri, yaitu normalnya orang sholat tidak bawa darah tapi ditoleransi saat perang. Enggak boleh gerak, ditoleransi saat perang. Misalnya sholat, istiqbalul kiblat wajib enggak? Wajib, tapi fi syiddatil khaufi wajib enggak? Enggak. Nah itu ya qasru sholat namanya. Jadi qasru maknanya mencendak, memperpendek dari syarat misalnya 100 atau 10 menjadi tinggal 4. Jadi qasru itu misalnya syara itu sihati sholat 10 gara-gara syiddatil khauf menjadi 4. La minas asroh ilal arba'ah ini juga qasru. Paham tak ya? Enggak, kalau ilmu yang kelas tinggi nerangkan ustadznya. Nanti muridnya tanya ustadz. Jadi artinya apa? Kamu bisa memahami gitu tuh kalau mutabakhir bil arabiyah. Karena dari awal maknanya qasru itu nyendak. Nyendak itu bisa tadi dari syarat 10 menjadi 4. Itu juga qasru. Coba dalam sholat syiddatil khaufi yang dikurting berapa coba? Yang didiskon. Bisa gerak lebih dari 3 kali. Boleh hamlun najasah yaitu hamlut dam. Boleh tidak istiqbalul kiblat. Bahkan mungkin boleh ngomong dengan kadar yang penting untuk keselamatan orang Islam. Misalnya ada orang Abu Jahal mau bunuh Ustaz Khairuddin, kan bahaya bagi agama ini. Kalau Khairuddinnya meninggal. Terus kamu bilang, "Ya Ustaz," memperingatkan dia supaya tidak dibunuh. Nah, kalam seperti ini juga tidak membatalkan sholat. Karena tidak dianggap ajnabi. Meskipun ini sangat mufhim, bukan sekedar karena beberapa kalimat. Nah seperti ini itu namanya juga qasrus sholat. Tapi kita kadang-kadang terjebak. Qasrus sholat itu maknanya ya dari rubaiyah menjadi sunahnya. Tapi kalau kamu nanti ngaji tafsir, ya maksudnya yang sekelas ini ya jangan hanya tafsir Jalalain, itu enggak ada. Nanti kamu protes, Gus Pak sudah tak cari di Jalalain enggak ada. Ya mesti enggak ada. Ya minimal ya tafsir yang 10 jilid. Yang belinya saja sudah susah apalagi bacanya. Ya kan yang belinya aja sudah susah apalagi bacanya. Tapi kan sekarang ada. Kalau pakai Maktabah Syamilah itu kitab bakhil itu namanya. Orang kok enggak mau modal itu. Beli HP 3 juta mau, pas mau beli kitab hanya pakai Maktabah Syamilah. Itu berapa harganya? 20.000. Itu kriminal menurut saya itu. Untuk calon ulama itu masalah. Karena kalau tradisinya ulama kan baca kitab, ditakriri, dibandingkan, terus dimuqabalahkan. Nah kalau kutub Maktabah Syamilah mau kamu takriri gimana? Apalagi nyuwun sewu kalau ada tahrif atau apa kita ada ikut tanggung. Saya itu punya kitab Ihya itu kalau enggak 5-6 dari beberapa percetakan yang beda. Karena takut kadang tahrif. Apa? Tahrif itu potensinya begini. Makanya saya sarankan kalau Anda ingin mengkaji tafsir itu minimal i'anah itu setengah hafal. Karena dari hafal, kenapa saya milih i'anah? Karena qoribu ahdin bina, dekat sekali dengan kita. Misalnya sanad saya, misalnya saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hashim pernah ngaji Syekh Mahfud Termas ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul i'anah. Kalau saya sanad dari keluarga saya, malah mbah saya kandung, itu pernah ketemu sama Sayyid Abi Bakar Sato, pernah ngaji. Kalau sanad guru memang saya harus muter sampai 5. Di sebelah kiri juga sama. Mbahnya istri saya namanya Mbah Murtado sama mbahnya Mas Kamil itu pernah ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sama saya tak cerita. Misalnya begini, ada kitab itu membuang la, dengarin ya, membuang la. Itu kalau Anda yang hanya belajar di Mahatali seperti ini, mungkin buang la itu aneh karena la itu kata inti, tidak itu kan kata inti. Tapi di orang Arab buang la itu biasa.
Sehingga tafsir Jalalain selalu mengatakan la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, la zaidatun, la difonis ya zaidah. Wong la itu maknanya tidak kok dikatakan zaidah. Karena memang dalam muhawaratul Arab atau muhadatsatul Arab, mereka bilang la wa. Orang Arab itu kalau bilang wa itu enggak marem kalau tidak dimuqaddimai la wa. Sehingga la difonis zaidah. Tapi problem dikatakan zaidah begini, apa betul iya? Karena kebalikannya juga ada. La itu ada tapi di lafadz tidak ada. Maksudnya di lafadz tidak tertera. Misalnya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Coba kalau kamu maknani tanpa la, orang yang mampu puasa pun enggak maknani tanpa la. Makanya tadi mukaddimah saya kan kalau ingin belajar ilmu cari sisi ekstrimnya. Misalnya kalau kamu kangkang itu jelek, bayangkan kalau untuk cah jelek, tahu-tahu anak kamu jelek banget gitu. Itu kan cari sisi ekstrimnya. Itu kan tahu-tahu anak kamu nyesal punya bapak dan ibu kamu. Karena sekali pesek keriting, bojomu ya pesek keriting, terus anakmu kayak orang Afrika. Nak lanang rapo terus wedok. Itu kan kamu ikut dosa. Karena membuat generasi yang enggak laku rabi gara-gara salah. Ikut dosa. Makanya sebetulnya kalau nuruti logika cawe wedok untuk cah lanang elek agak sunat karena nolong merubah. Agak sunat sebenarnya. Tapi bisa saja cowoknya ini yang haram karena memperburuk. Karena biasanya kalau yang sahabatnya besar itu yang jadi. Karena yang wedok cantik, yang lanang jelek kan yang semangat yang lanang. Biasanya anaknya mirip bapaknya. Nah, itu masalah kan enggak.